Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Sebagai untaian kata yang pertama, marilah sama-sama kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, mulai dari kenikmatan kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Selawat bertangkaikan salam tetap tercurahkan kehariban junjungan alam Nabiyana wa Habibana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk sahabatnya, serta kita selaku umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau di akhir hayat nanti ataupun di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Ustadz ucapkan ahlan wa sahlan dan selamat datang kepada seluruh santri dan wali santri di dalam grup meeting atau room Zoom ini dalam mengadakan acara tasbah di hari kedua. Insya Allah semuanya semoga terus bersemangat dan terus bersemangat untuk mengikuti acara dari awal sampai akhir acara. Baiklah. Nah, sebelumnya Ustadz kita berdoa bersama-sama untuk ada teman kita mungkin yang sedang sakit dan tidak bisa mengikuti acara tasbah pada tasbah hari kedua ini. Nah, untuk itu marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau yang sedang sakit. Semoga dengan Al-Fatihah ini Allah senantiasa memberikan kesehatan kembali, mencabut rasa sakitnya dan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Taib ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin rahmanirrahim. Stain siratal mustaqim siratal ladzina alaihim waladdallin. Amin. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita semua akan diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki serta kelancaran urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Langsung apa nih? Baik, untuk pembacaan dulu, kan dibaca dulu. Baik, untuk agenda hari ini Ustaz akan bacakan susunan agenda dari yang pertama sampai yang terakhir. Untuk agenda yang pertama, nah baiklah. Berikut ini adalah susunan acara yang akan kita laksanakan pada tasbah di hari kedua ini. Untuk yang pertama itu adalah pembukaan, setelah itu ada gema wahyu ilahi, ba'daha, setelah itu ada materi berupa pengenalan 5S, setelah itu ada kuis insya Allah. Nah, setelah kuis, insya Allah kita akan melanjut ke materi selanjutnya, ya ini adalah menjaga hidup sehat ala santri di pondok pesantren. Setelah itu ada agenda sosialisasi santri, kemudian kita break lagi, ada game berupa kuis. Nah, setelah itu akan dilanjutkan dengan materi adab seorang santri. Nah, setelah itu ada video yang insya Allah akan ditampilkan, ya ini adalah tur pondok pesantren Al-Ihsan Baron Bogor kita. Nah, setelah itu tidak lupa juga ada beberapa testimoni dari kakak kelas antum yang sudah menjadi santri
selama setahun, baik setahun maupun 2 tahun di pondok pesantren ini. Dan untuk di ujung acara itu ada penutup. Baiklah, untuk acara yang pertama, marilah sama-sama kita buka acara tasbih di hari kedua yang berbahagia ini dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk keberkahan sebagai acara selanjutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan wahyu ilahi, gema wahyu ilahi. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini, acara kita di hari yang kedua ini, senantiasa Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan berjalan sesuai yang diharapkan. Baiklah, untuk pembacaan ayat suci Al-Quran akan ditampilkan melalui video berikut ini. Pada yang bertugas, dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallah, semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, senantiasa Allah berikan kelancaran untuk serta keridhoannya pada acara tasbih di hari kedua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk agenda selanjutnya, yakni adalah pengenalan 5S. Antum penasaran kan apa itu 5S? Mungkin ada yang belum tahu apa itu 5S. Misalkan saya harapkan untuk materi kali ini antum menyimak dengan sebaik-baiknya supaya antum mengerti apa itu 5S. Nanti antum insya Allah bisa menerapkan di dalam kehidupan antum sebagai seorang santri di pondok pesantren Al-Ihsan Bogor. Baiklah, untuk agenda selanjutnya mengenai 5S akan ditampilkan melalui video berikut ini. Kepada yang bertugas, host terpersilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, adik-adik santriwan dan santriwati Al-Ihsan Bogor. Bagaimana kabarnya? Semoga pada tasbih di hari kedua ini adik-adik senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Baik, masih bersama saya Ustadz Ferry, dan pada kesempatan hari ini Ustadz ingin menjelaskan mengenai hal yang penting yang adik-adik harus ketahui selama nanti adik-adik berada di Pondok Pesantren Al-Ihsan Baron Bogor ini. Apa itu adik-adik? Di belakang Ustadz di sini ada banner ya, yaitu adalah merupakan slogan suatu budaya yang nanti adik-adik santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al-Ihsan Baron Bogor harus lakukan, yaitu adalah budaya ini namanya kita sebut budaya 5S. Ya, apa itu 5S? S yang pertama adalah tentunya senyum, ya. Maka nanti adik-adik budayakan pada saat ketemu dengan teman-temannya, ya. Tentunya yang putra dengan yang putra, yang putri dengan yang putri. Terlebih lagi ketemu dengan ustadznya adalah memberikan senyum. Nah, senyum di sini adalah merupakan bagian dari ibadah, dan hal itu sudah dicontohkan oleh tauladan kita baginda Rasulullah, bahwasanya beliau pernah bersabda, tabassamuka fi akhi shadaqatan. Jadi senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Nah, senyum di sini supaya lebih menarik, maka adik-adik melakukan senyum dengan rumusnya yang Ustadz berikan, yaitu senyum 227. Nah, senyum 227 itu maksudnya adalah bibir kiri dan kanan ditarik, ya, kurang lebih adalah 2 cm, kemudian selama 7 detik saja. Ya, bagaimana senyum 227? Berarti kita senyum bibir kiri bibir kanan, tarik sedikit ke atas selama 7 detik. Atau paling mudahnya kita bisa mengucapkan kalimat semisal seperti ini, cheese, ya. Jadi nanti adik-adik akan terbiasa. Cheese, ya, coba ikutin Ustadz, cheese. Oke. Itu yang pertama. Jadi melakukan budaya senyum, ya, setiap ketemu, terutama dengan ustazahnya, maka biasakan dengan tersenyum, memberikan suasana yang gembira pada saat awal bertemu dengan santriwan dan santriwati Pondok Al-Ihsan Baron Bogor. Yang kedua adalah melakukan aktivitas salim salaman. Salim atau salaman atau berjabat tangan merupakan hal yang tidak boleh adik-adik abaikan, yang hal ini menjadi budaya yang penting terutama di lingkungan Pondok Pesantren Al-Ihsan Baron, yaitu adalah melakukan salaman. Jadi setelah tadi melakukan senyum, maka dilanjutkan dengan menunjukkan tangannya kepada ustadz atau ustazahnya, atau ke sesama santriwan atau kepada santriwati, maka jabat tangan erat teman-temannya pada saat mungkin selesai sholat atau pada saat bertemu. Maka hal itu juga termasuk bagian dari amal ibadah kebaikan yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Maka setelah senyum, maka salaman. Yang ketiga adalah sapa. Ya, sapa di sini merupakan budaya yang bagus, karena di situ kita menunjukkan salah satu bagian dari empati atau peduli. Bahkan di sini disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari yang kurang lebih bunyinya adalah tidak halal bagi seseorang apabila dia memutuskan hubungan dengan saudaranya sesama muslim selama lebih dari 3 hari. Jadi supaya kita tidak terkena dalam hadis tadi, maka pada saat ketemu
ustazahnya, ketemu dengan teman-temannya, maka kita beri senyum, kemudian salim, kemudian disapa. Bagaimana kabarnya? Kaifa halukum? Ya. Oh, sehat, dari mana nih, akhi? Dan seterusnya. Maka lakukan melatih menyapa tadi ya, supaya kita semakin bisa erat persahabatan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat itu adalah syar'i tentunya. Jadi kita melakukan aktivitas tadi dari senyum, kemudian salaman, menyapa, semuanya dalam koridor tetap dalam mengamalkan syariat Islam. Artinya kalau yang putra atau santriwan dengan santriwan, yang santriwati dengan santriwati, supaya kita betul-betul tahu menjaga dari aktivitas pergaulan ini. Tapi bukan berarti pada saat nanti ketemu dengan ustazah terus yang santriwan tidak menyapa atau tidak tersenyum, itu bukan begitu ya. Artinya kita bisa menempatkan diri mana yang tepat pada saat kita harus berjabat tangan, tentunya dengan mahram-mahram kita, dengan guru-guru kita, dengan teman yang sesama jenisnya, kalau yang ikhwan dengan ikhwan, kalau yang akhwat dengan akhwat. Maka itu budaya keempat, yaitu syar'i. Kemudian yang kelima adalah santun ya. Maka santriwan dan santriwati, Ustadz berharap bisa melakukan seluruh aktivitas amal ini dengan santun, dengan baik, dengan menjaga adab dan akhlak, karena antum semua adalah santri-santri yang luar biasa. Dan marilah kita tumbuhkan aktivitas budaya 5S ini di setiap aktivitas kita, di lingkungan, kalau yang ikhwan berarti di lingkungan ikhwan, yang akhwat di lingkungan akhwat, sesuai dengan proporsi masing-masing tadi. Jadi Ustadz ulangi bahwa budaya di Pondok Pesantren Al Ihsan Baron ini adalah, pertama adalah senyum ya, dari channel yang senyum 227, kemudian adalah salim salaman, yang ketiga adalah menyapa, yang keempat tetap syar'i, yang kelima adalah sopan. Baik, itu adalah budaya yang ada di lingkungan Pondok Al Ihsan Baron Bogor. Mudah-mudahan nanti adik-adik santriwan dan santriwati bisa mengamalkan mulai setelah nanti datang, ataupun mungkin sekarang masih jauh dari rumah, maka bisa mengamalkan, bisa dilakukan kepada siapa saja. Karena pada saat kita mengamalkan budaya ini, maka kita akan disukai oleh orang lain dan bisa membawa kebaikan bagi kita bersama. Itu saja perkenalan budaya untuk 5S pada tasbah kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas tasbah di hari ini. Tetap semangat adik-adik semuanya, santriwan dan santriwati Pondok Al Ihsan Baron Bogor. Wal afu minkum, kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada yang bertugas. Semoga apa yang disampaikan tadi berkaitan dengan 5S, senyum, sapa, syar'i, salam, santun. Insya Allah semoga antum sudah paham, dan insya Allah nanti akan antum terapkan selama antum menjadi santri di Pondok Pesantren tercinta kita, Pondok Pesantren Al Ihsan Baron Bogor. Oke, coba sebelum Ustadz melanjutkan. Oke, coba Ustadz melanjutkan. Ustadz akan bertanya kepada antum semua ya. Hidupkan mic-nya untuk mereview tadi materi tadi 5S. Pak, S yang pertama apa? Senyum. Senyum. Ya, betul. Kemudian S yang kedua apa? Sambut. Kemudian S yang ketiga.
Salaman. Pak. S yang keempat. Jati. Oke, betul. Kemudian S yang terakhir. Antum. Pak. Oke, untuk senyum, nah, kita harapkan antum dua satu. Nah, dua ke kiri, dua ke kanan, 7 menit. 7 detik. Nah, jangan sampai 7 hari, 7 malam. Kalau senyum 7 hari 7 malam, nah, nanti orang dewasa. Nah, Taib, alhamdulillah, insya Allah semoga terharap antum semua sudah paham berkaitan dengan materi 5S tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Ferry. Baiklah, kita beralih, berlanjut kita ke agenda selanjutnya, ya ini adalah kuis. Nah, diharapkan kepada seluruh santri, nah ini dipersiapkan kuisnya seperti kemarin. Jadi Ustadz akan pilih 3 orang tercepat pertama yang jawabannya benar. Nah, siap-siap ya, ini ditulis di kolom komentar. Nah, nanti di kolom chat. Nah, nanti antum di chat, kemudian jawabannya di chat. Nah, nanti setelah jawabannya di chat akan masuk dan diperiksa 3 orang pertama yang jawabannya benar, insya Allah akan mendapatkan door prize. Dan door prize-nya akan diberikan ketika nanti antum yang bagi yang menang itu datang ke pondok pesantren ini. Baiklah, sudah siap semuanya? Kita akan munculkan gambar di depan antum semua, di layar-layar antum masing-masing. Antum baca soalnya, dan kemudian ketik jawaban antum di kolom chat. Baiklah. Ustadz akan hitung mundur. Oke, Taib. Tadi itu mundur ya. Sudah siap semua? Oke, dipersiapkan. Ketik yang cepat kalau tahu jawabannya. Kalau nggak tahu ya pikir dulu. Taib, tadi itu mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Inilah gambarnya. Ayo, silahkan dijawab. Kita tunggu waktunya sampai ada 3 orang yang benar. Nah, alhamdulillah, kita dapat kabar sudah ada 1 orang yang menjawab benar. Nah, sudah 2 orang. Ayo, satu lagi. Oke, alhamdulillah. Nah, sudah ada 3 orang yang menjawab benar. Nah, inilah 3 orang pertama inilah adalah pemenang. Nah, insya Allah Ustaz akan kabari 3 orang ini. Dan Ustaz akan berikan door prize-nya nanti ketika si 3 orang pemenang ini datang ke pondok pesantren tercinta Al-Ihsan Baron Bogor. Nah, selamat kepada 3 orang ini. Oke, coba Ustaz tanya. Anda mau tahu nggak jawabannya? Kira-kira yang benar apa? Apa bisa jawabannya? Nah, jawabannya adalah, yang benar itu adalah jawabannya, pada dasarnya semua benda yang boleh diperjualbelikan, boleh juga disedekahkan atau dihadiahkan. Tapi ada benda yang boleh dihadiahkan, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Benda apakah itu? Benda itu adalah hewan kurban. Nah, tadi siapa yang udah jawab benar? Bagus, cuman yang saya pilih cuma 3 orang pertama. Nah, jadi mungkin belum berkesempatan untuk memenangkan door prize. Terus insya Allah nanti akan ada kuis-kuis lagi setelah ini. Oke, baiklah. Ustaz tutup kuis ini. Nah, jadi nggak ada lagi yang ngetik di kolom chat. Kita akan berlanjut ke agenda selanjutnya. Ya, ini adalah materi tentang
menjaga hidup sehat ala seorang santri. Antum santri, nah antum harus tahu bagaimana antum menjaga kehidupan antum agar selalu sehat, terutama kita tengah berada di pandemi ini kan. Nah, jadi antum harus tahu gimana kiat-kiatnya untuk menjadi hidup sehat. Nah, apa itu virus? Apa itu virus corona? Nah, bagaimana pencegahannya? Nah, bagaimana kiat-kiatnya supaya antum itu bisa terhindar dari virus tersebut? Nah, mungkin beberapa dari antum sudah tahu. Nah, insya Allah kita akan mereview kembali supaya antum lebih mengerti berapa berbahaya sih virus corona itu. Ustaz harap antum bisa memahami serta menyaksikan video berikut ini dengan seksama dan dengan khidmat. Baiklah, pada yang bertugas, Ustaz persilakan. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Iha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3. Pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Itu apa sih? Libur sekolah kali ini rasanya aneh deh. Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall, main sama temenku juga gak boleh. Ayah dan ibuku juga di rumah terus. Tapi kadang ibu harus belanja ke pasar. Terus ayah bilang ke ibu, "Ibu, nanti di pasar jaga jarak ya sama orang-orang." Jaga jarak? Kok kayak mobil sih? Dan waktu ibu pulang, aku berlari untuk memeluk ibuku. Tapi ibu malah bilang, "Jangan dekat-dekat ibu." Aku sedih. Orang-orang pada kenapa sih? Tapi akhirnya aku mengerti kalau jaga jarak itu penting. Karena kita sedang berusaha menghindari virus corona. Virus corona adalah virus yang baru ditemukan. Dalam bahasa Latin, corona artinya mahkota. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita masuk ke tubuh orang lain, kemudian menuju paru-parunya.
Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus corona dapat menempel pada siapapun. Karena virus ada di mana-mana. Di rak buku, di taman bermain, di mainan, bahkan di lift yang kelihatan bersih dan mengkilap. Kalau ada orang yang mencet tombol, kemudian dia menyentuh mulutnya, virus corona bisa langsung masuk. Virus corona itu licik banget. Tapi aku tahu caranya biar terhindar. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Ketika virus yang melesat ke arah kita, masker langsung menghalang mereka. Aku juga lebih sering cuci tangan pakai sabun alias CTPS. Aku sukanya bikin busa yang banyak untuk membunuh virus-virus itu. Dan begitu mereka mati, langsung kubilas dengan air bersih. Wih, aku menang! Aku menang! Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa jauh dari virus corona, yaitu para petugas kesehatan, seperti dokter dan perawat. Dengan memakai alat pelindung diri, mereka berperang melawan virus corona setiap hari. Mereka tidak kebal, tapi mereka pemberani, tulus membantu. Semua daerah juga berjuang bersama melawan virus ini. Pemerintah membuat peraturan agar kita semua selamat. Tenaga kesehatan bekerja siang malam demi kesehatan kita. Mari kita taklukkan virus corona bersama-sama. Tapi aku bisa bantu apa ya? Oh, aku tahu. Asal kita tetap di dalam rumah, virus tidak akan menyebar luas. Jadi, aku mainnya di rumah aja. Sementara orang dewasa berperang melawan virus corona dengan caranya masing-masing. Kita tunggu saat virus corona mengakui kekalahannya. Wah, jadi aku bisa main lagi. Salah satu cara ampuh menjauhkan diri dari virus corona adalah dengan cuci tangan pakai sabun. Karena sabun apapun dapat membinasakan virus. Kok bisa ya? Pada dasarnya, virus itu terbungkus oleh lapisan protein dan lemak. Nah, lemak kan gampang menempel di tangan. Jadi kalau hanya cuci tangan pakai air saja, virus masih akan tetap hidup. Penjelasannya cukup sederhana. Bayangkan bahwa lemak cair itu adalah minyak. Kemudian, tuangkan minyak ke dalam air dan aduk rata. Apa yang terjadi? Minyak tidak larut, dia tetap mengambang. Solid di permukaan air. Nggak hancur tuh. Tapi coba deh, tambahkan sabun. Apa yang beda? Minyaknya larut, alias tercerai-berai oleh air sabun. Itulah hebatnya sabun. Karena sabun punya dua molekul, yang satu tertarik pada air, yang satu lagi tertarik pada lemak. Jadi, saat kita cuci tangan pakai sabun, molekul sabun akan menempel di virusnya. Kemudian, sabun akan menarik lapisan luar virus hingga hancur. Otomatis, virusnya nggak bisa bertahan hidup dan mati seketika. Tinggal dorong deh bangkai virusnya dengan air yang mengalir. Ingat ya, cuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar. Sudah pada tahu kan? Kalau salah satu cara membunuh virus corona adalah dengan CTPS alias cuci tangan pakai sabun. Sudah tahu juga kan, biar virus coronanya mati, CTPS-nya minimal harus 20 detik. Nah, hari ini ayah mau berbagi pengetahuan. Kenapa minimal harus 20 detik? Biar lebih jelas, ayah akan peragakan sebuah percobaan sederhana dengan lotion punya si ibu. Kita lumuri lotion ke seluruh permukaan tangan kita. Anggap saja, lotion ini ceritanya adalah virus yang mudah menempel di tangan kita. Kita coba cuci tangan pakai air saja. Lotionnya masih menempel. Nah, sekarang coba cuci tangan pakai sabun. Tapi hanya 5 detik atau 10 detik. Apa hasilnya? Ya masih menempel juga lah. Tapi, kalau 20 detik mencuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar, pasti berhasil. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Kemudian, gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela jari.
Lakukan dengan membersihkan bagian bawah kuku. Baru kita bilas dengan air bersih yang mengalir. Terakhir, keringkan dengan tisu, handuk, atau kain bersih lainnya. Kalau nggak percaya, bisa dicoba loh. Ingat, 20 detik waktumu bisa jadi penyelamatmu. Teman-teman, sekarang aku sudah tahu loh apa yang dimaksud dengan jaga jarak. Ibu menjelaskannya padaku saat pulang dari pasar. Meskipun kita sedang dalam masa jaga jarak, beberapa orang dengan keperluan sangat penting diperbolehkan untuk keluar rumah. Misalnya para pekerja seperti petugas kesehatan, keamanan, kebersihan, dan pelayanan publik. Juga orang-orang seperti ibuku yang perlu ke pasar, ke apotik, atau juga ke puskesmas. Saat ibu di kendaraan umum, ibuku harus menjaga jarak dengan orang lain. Juga pada saat di pasar, ibuku menjaga agar tetap berjarak dengan orang lain minimal 1 meter. Hal ini untuk menjaga biar kalau ada orang yang batuk atau bersin, ibuku nggak kena percikan ludahnya. Karena kan tidak semua orang dengan virus corona menunjukkan gejala sakit. Dan jangan lupa untuk menerapkan etika batuk, yaitu menutup mulut dengan tisu atau sapu tangan maupun menggunakan siku bagian dalam. Ibuku juga pintar. Setiap kali habis menyentuh barang yang juga banyak disentuh oleh orang lain, ibuku menggunakan penyanitasi tangan. Tapi kalau ada keran buat cuci tangan pakai sabun, akan lebih bagus lagi sih. Barulah setelah ibu bersih-bersih badan, ibu bisa bersantai bersamaku dan ayah. Ingat ya, jaga jarak dan selalu jaga kebersihan. Saat kondisi seperti ini, kita memang dianjurkan untuk jaga jarak, menghindari keramaian, dan di rumah aja. Karena kata ibuku, dengan begitu penyebaran virus corona bisa diputus. Tapi masih ada loh yang harus beraktivitas di luar rumah karena harus bekerja. Salah satunya adalah ayahku. Ayah adalah seorang petugas pemadam kebakaran. Walaupun begitu, ayahku selalu bertanggung jawab terhadap kesehatan kita sekeluarga. Jadi, setiap selesai bertugas, ayah selalu disiplin bersih-bersih sebelum masuk rumah. Begitu sampai, ayah selalu melepas sepatunya dulu. Ayah juga tidak akan membawa sampah ke dalam rumah. Jadi kalau ada kertas atau barang yang tidak terpakai di kantongnya, pasti dibuang dulu. Kemudian, ayah gunting-gunting masker yang bekas dipakai. Terus dibuang ke tempat sampah. Ibu juga menyiapkan desinfektan. Setelah itu, baru deh ayahku masuk ke dalam rumah. Aku juga mengerti, kalau baru masuk rumah, ayah nggak boleh langsung main sama aku. Ayah akan menaruh baju kotornya di tempat cucian kotor. Terus langsung mandi. Kalau sudah bersih semua, baru deh ayah bisa bersantai bersama aku dan ibu. Aku nggak apa-apa kok kalau ayah pulang nggak bawa oleh-oleh, daripada malah bawa virus corona. Ih, ngeri. Di masa tetap di rumah dan jaga jarak ini, terkadang si kecil suka rewel, maunya main melulu, makan juga cuma mau nasi pakai ayam goreng. Belum lagi berita yang beredar di media massa dan media sosial membuat kita jadi stres. Tapi kita perlu cerdik menyikapinya agar kita tetap sehat. Langkah lain yang juga penting untuk kesehatan kita adalah menjauhkan diri dari rokok dan asap rokok. Kita juga harus lebih bugar dengan beraktivitas fisik selama 30 menit sehari. Jangan karena di rumah terus, kita jadi mager alias malas gerak loh. Sayur dan buah juga sangat penting. Kalau si kecil nggak mau makan sayur atau buah, kita bisa berkreasi membuat menu sayur dan buah yang lebih menarik untuk anak. Saat waktunya tidur, ya tidur. Dengan istirahat yang cukup, kita bisa memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat. Tak jarang berita yang beredar di media massa dan media sosial membuat kita jadi stres. Bijaklah memilih berita yang dikonsumsi sesuai dengan kemampuan jiwa kita mengolahnya. Ingat, kita harus cerdik.
Baik, alhamdulillah para santri beserta wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat? Masih semangat? Jempol. Kasih jempolnya. Oke, alhamdulillah masih semangat. Ustaz lihat wajahnya masih ceria-ceria semua, masih semangat semua. Harus 100% semangat ya. Kalau bisa 1000%. Nah, itu lebih bagus. Nah, saya tanya, coba kalau misalnya jawabannya 100 berarti seperti ini. Nah, saya tanya, berapa persen semangat antum? 100%. Oke, saya tanya lagi. Masih semangat jawabannya? Masih. Saya tanya lagi, berapa persen jawabannya? 100% ya. Oke, saya tanya. Seluruh santri, masih semangat? Masih. 99. 99. Oh, kan 95. Tanggung tambahin 1 harus 100%. 100. Oke, baik. Alhamdulillah kita telah melihat video tentang pengenalan menjaga hidup sehat kita dari virus corona. Nah, antum kan sudah tahu tadi kiat-kiat bagaimana usaha kita untuk mencegah agar rantai penyebaran virus corona itu terputus. Nah, usahakan semua yang ada di rumah untuk senantiasa menetapkan protokol kesehatan. Nah, mulai dari rumah maupun nanti ketika antum sudah datang ke Pondok Pesantren Al-Ihsan Baron Bogor. Itu. Insya Allah antum sehat dari virus corona dan kita semua diberi kesehatan oleh Allah dan dihindari dari virus yang berbahaya ini. Baiklah, untuk ke agenda selanjutnya, kita akan melihat agenda sosialisasi tentang agenda santri. Nah, di dalam video ini, nanti dalam video yang saya tampilkan, nah di situ akan dijelaskan mulai dari antum bangun tidur sampai tidur lagi. Maksudnya itu bukan antum bangun tidur, terus tidur lagi, tidur aja, tidur terus. Nah, sampai tidur selama-lamanya. Bukan gitu. Maksudnya agenda antum dari mulai bangun pagi, sholat apa, kemudian ibadah apa, kegiatan apa yang akan antum lakukan selama di pondok pesantren ini. Nah, insya Allah akan antum lihat dan antum cermati di dalam video berikut ini. Nah, harapkan semua antum paham, supaya nanti antum di pondok gak bingung lagi, ini kita ngapain ya, bangun tidur kita ngapain ya, kemudian habis sholat ini kita ngapain ya. Nah, itu akan dijelaskan di video ini. Supaya antum dididik menjadi orang yang berdisiplin dan menjadi orang sukses. Orang-orang sukses tuh nggak ada orang yang nggak berdisiplin. Ya. Jadi semua orang sukses tuh pasti berdisiplin. Nah, saya harapkan antum lihat video ini, supaya antum bisa menjadi panduan kepada antum semua. Baiklah, sebelumnya Ustaz akan menampilkan video berikut ini. Nah, terkait sosialisasi agenda santri. Kepada yang bertugas menampilkan video, Ustadz persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Baik, alhamdulillah para santri kita sudah masuk pada agenda tasbih yang kedua ya. Pada kesempatan kali ini Ustaz ingin menyampaikan terkait dengan materi keseharian yang antum akan lakukan di pondok ya, yaitu aktivitas harian yang antum akan lakukan di pondok. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ya, alhamdulillah semuanya luar biasa, Allahu Akbar. Nah, baik para santri, saya akan menyampaikan aktivitas ya, selama di pondok itu mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, dan ini akan menjadikan antum menjadikan kebiasaan bagi antum, kebiasaan yang baik insya Allah, dan antum harus pertahankan aktivitas atau kebiasaan-kebiasaan yang baik di pondok ini untuk bisa antum pertahankan dimanapun antum berada ya. Nah baik,
untuk aktivitas harian, sekali lagi supaya kita mendapatkan keberkahan dan juga supaya kita mendapatkan pahala, maka semua aktivitas yang antum akan lakukan itu adalah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak terlalu kecewa, supaya kita bisa mendapatkan keberkahan kelak dan juga kita bisa membiasakan daripada aktivitas yang utamanya kebaikan di pondok ini. Nah, baik, kita mulai dari bangun tidur dulu ya. Nah, baik. Untuk bangun tidur, ya. Untuk bangun tidur, insya Allah ataupun yang menjadi agenda harian antum di hari ini ya, itu ada jadwal yang cukup padat. Dari mulai jam 4 kurang itu antum sudah harus bangun ya, untuk menunaikan sholat malam sampai dengan nanti tidur lagi. Nah, ini adalah deretan daripada agenda antum selama 1 hari. Nah, nanti 1 hari itu penuh sekali kegiatannya. Nah, sehingga antum harus melaksanakan itu penuh dengan semangat supaya antum bisa melakukan ataupun menjalani aktivitas tadi penuh dengan barokah ya. Nah, baik. Yang pertama adalah kegiatannya adalah bangun untuk sholat malam dan tahajud. Nah, di mana antum sekalian ya kira-kira kalau melihat dari waktu subuh yang sekarang itu ya sekitar jam 4 kurang antum sudah bangun gitu ya, harus sudah bangun. Nah, biasanya untuk menyiasati mandi ngantri di pagi hari, maka biasanya para santri-santri yang sudah terbiasa itu ketika bangun langsung mandi. Jadi nanti mereka nggak mandi lagi karena pas sudah mandi pada saat subuh. Nah, dan mandi pagi itu sangat segar sekali ya. Ya, segar, fresh gitu ya. Nah, kemudian setelah antum bebersih, kemudian ada yang mandi. Nah, kemudian menunaikan sholat tahajud berjamaah ya, dan ditutup dengan witir. Nah, jika waktunya masih ada menuju sholat subuh ya, maka tentu membaca ataupun murojaah mandiri ya, dibaca lagi hafalan yang kemarin, dimurojaah lagi, diulang-ulang supaya pas makin kuat hafalannya. Nah, kemudian setelah itu nanti sholat rawatib ya, setelah azan sholat rawatib 2 rakaat. Nah, ini antum harus tunaikan karena sesungguhnya kita menunaikan sholat rawatib selama sebanyak 12 rakaat, kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Bahkan kita akan dibangunkan rumah di surga. Mau nggak rumah di surga? Nah, itu makanya sholat rawatib atau sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Berarti apa? 2 subuh sebelum sholat subuh, 2 sebelum sholat zuhur, 2 setelah sholat zuhur, kemudian 2 sebelum sholat asar, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Nah, ini adalah sholat rawatib. Jadi antum akan dibangunkan rumah di surga kalau kita menjaga 12 rakaat sholat rawatib ini. Nah, kemudian setelah itu maka dilanjutkan dengan apa? Zikir. Nah, ini setiap sholat 5 waktu zikir. Zikirnya harus tenang. Jadi tidak boleh kemana-mana setelah sholat, nanti akan dipimpin zikir, diikuti dengan suara yang jahar. Ya, dikeluarkan suaranya supaya membiasakan kita yang belum hafal, nanti lama-kelamaan kalau mengikuti juga hafal, dan lama-kelamaan nanti bisa memimpin zikir ya, supaya antum nanti ketika di masyarakat itu bisa mimpin ya. Kan nanti kalau mimpin di masyarakat atau di masjid rumah, orang tua kan bangga gitu ya. Nah, itu ya. Itu setelah sholat subuh zikir ya, kemudian dilanjutkan dengan setoran hafalan pagi. Jadi antum semuanya setoran, wajib setoran, nambah ya. Jadi hafalan baru di pagi itu nambah hafalan baru
dengan nanti metode yang akan ada ustadz yang akan menerima setoran ya, memandu antum untuk setoran. Wajib di pagi hari semuanya harus setoran, tidak ada yang tidak setoran. Bisa 5 baris minimal pada saat itu, tapi target untuk perharinya adalah 1 halaman ya. Kemudian pemberian mufrodat. Nah, pemberian mufrodat ini diberikan kepada antum untuk menambah kosakata bahasa Arab. Supaya supaya antum semuanya bisa ngomong bahasa Arab. Dan dikasih paling enggak sehari atau setiap paginya itu dikasih 3 kosakata bahasa Arab ya. Kemudian sebelum selesai semua, artinya masih di masjid, kemudian jangan pulang langsung, tetapi sholat syuruk dulu ya. Sholat syuruk itu adalah sholat duha yang waktunya lebih awal ya. Nanti ada waktunya dikasih tahu ustadz-ustadznya ya, kalau sudah masuk sholat atau sudah masuk waktu syuruk ya. 2 rakaat, pahalanya pahalanya luar biasa, seperti haji dan umroh. Keren kan? Nah, oke. Kemudian selanjutnya adalah setelah itu langsung bebersih ya, rapi-rapi untuk persiapan sekolah. Jadi beresin yang kena piket mana kamar mandi, yang piket teras, yang piket asrama, semuanya bersih-bersih ya kan. Setelah itu mandi, setelah itu sarapan ya. Sarapan ya. Kayak kalau puasa untuk Senin dan Kamis tadi, berarti kalau bangunnya lebih awal karena ada sahur gitu ya. Nah, ini adalah persiapan. Jadi kalau sudah siap rapi semua, pakaian sudah rapi, seragam sudah rapi, baru nanti masuk ke sekolah. Nah, masuk di sekolah sebelum belajar ada yang namanya pembiasaan pagi. Pembiasaan pagi ngapain aja? Pembiasaan pagi antum semua yang pertama nanti akan baca ikrar. Yang kedua ikrar siswa ya. Yang kedua nanti antum juga akan membaca surat-surat pilihan. Nanti setiap hari beda-beda. Ada surat Yasin, As-Sajdah ya. Itu adalah surat-surat pilihan ya yang akan antum baca setiap harinya pada saat waktu pembiasaan. Ini sebelum belajar. Kemudian biasanya juga untuk ini ada yang langsung dilanjutkan sholat duha ya. Sholat duhanya. Kemudian barulah masuk ke kelas ya. Udah posisi rapi, sudah siap, buku, tas, semuanya perlengkapan sudah siap. Jangan lupa peci, seragamnya sesuai. Itu juga sebelum masuk ke kelas. Nah, kemudian masuklah sekolah. Sekolah tuh belajar dari jam berapa? Dari jam berapa ya? 7:30 kalau di jadwal sekarang yang nanti itu ya. Nah, sampai dengan jam 2. Nah, maka nanti ketika jam 12, nah yang punya atau yang kebagian piket azan segera langsung ke masjid dan azan. Boleh nanti izin dulu ke ustazahnya. Ustazah, ana ada jadwal azan. Nah, maka azan dulu. Nah, kemudian setelah itu sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah seperti biasa zikir bareng-bareng sampai berdoa selesai, sholat sunnah rawatib. Setelah itu ngapain? Setelah itu makan siang. Setelah makan siang nanti antum belajar tahsin supaya bacaan Qur'annya lebih bagus gitu, hafalannya biar bisa gampang lancar. Nah, ini adalah siang. Jadi setelah belajar tahsin barulah pulang sekolah. Pulang sekolah, peralatan sekolahnya dibawa pulang semua. Ke mana? Ya, ke asrama. Jangan meninggalkan barang-barang di kelas. Buku, pulpen, apalah itu jangan ditinggalkan di kelas. Pokoknya berangkat seperti halnya sekolah pada umumnya ya, bawa pulang juga bawa kembali ke asrama. Nah, setelah pulang ngapain? Oh iya, maka di situ antum silakan istirahat. Boleh tidur. Nanti menjelang asar kan dibangunkan.
Setelah itu apa? Kegiatan pribadi. Apa itu kegiatan pribadi? Nah, antum bisa nyuci tuh, nyuci baju ya. Nyuci baju yang apa namanya? Yang kotor numpuk. Wah, siang-siang ini bisa nyuci baju atau merapiin apa atau baca-baca. Ya, silakan saja. Kalau mau tidur siang juga silakan sekali gitu tidur siang. Ya, itu untuk apa namanya? Setelah pulang sekolah. Nah, kemudian setelah itu sekaligus nanti kalau udah yang tidur bangun, persiapan sholat asar. Nah, silakan yang antum mau langsung mandi sebelum berangkat sholat asar, mandi dulu biar seger gitu kan. Nah, setelah itu azan ya seperti biasa, yang kebagian piket azan segera azan langsung menuju masjid. Nah, kemudian setelah azan, sholat rawatib dulu, kemudian sholat berjamaah asar, ya kan? Setelah sholat asar, seperti biasa, sholat 5 waktu, zikir ya, dijarkan, jangan kemana-mana, duduk rapi, yang khusyuk gitu, minta ke Allah. Kemudian setelah zikir selesai doa dan dilanjutkan dengan setoran sore. Nah, setoran sore ini antum juga wajib untuk menyetor baru. Makanya targetnya tadi gimana? Targetnya satu hari adalah satu halaman. Satu halaman itu ada 15 baris. Begitu. Jadi harus berusaha dulu. Ini waktu-waktu yang antum bisa isi ataupun bisa gunakan untuk hafalan-hafalan. Bangun pada saat sholat malam itu waktu yang sangat bagus sekali ya, antum gunakan untuk menghafal ya. Nah, kemudian setelah itu ya nanti menjelang atau setelah selesai ya kira-kira jam berapa ya? Jam 5-an gitu ya. Sudah selesai, kemudian antum bisa olahraga sore ya, main bola itu di lapangan tuh, main bola. Atau apalah beres-beres atau sambil ngapal, yang suka terus ngapal murojaah lagi silakan ya. Yang belum mandi ya segera mandi gitu ya, untuk persiapan sholat maghrib. Nah, kemudian sholat maghrib ya tadi yang piket segera azan, yang piket azan, yang piket makan nanti harus menyiapkan. Jadi nanti semuanya antum akan diberikan amanah untuk dijalankan ya. Jadi sama, ketika antum piket berarti melayani temennya, ketika antum tidak piket berarti dilayani. Nah, kemudian berikutnya itu adalah biasa ya, setelah sholat maghrib ya zikir, kemudian sampai ini, kemudian sholat rawatib. Nah, kemudian nanti ada langsung tadarus. Jadi setelah sholat sedikit selesai sholat, tadarus surat pilihan. Nah, baru di situ setelah itu kembali ke ruang makan bersama-sama. Jadi makan juga sama, semuanya harus sudah siap rapi, yang piket nyiapin, kemudian jangan dimakan dulu sebelum dipimpin doa. Makan bareng dipimpin doa. Ya. Nah, piring dan gelasnya itu nanti kalau sudah selesai makan jangan lupa dicuci sendiri dan dirapikan di rak gelas ataupun rak piring. Oke, setelah itu persiapan sholat isya langsung tuh, setelah makan selesai sholat isya langsung ke masjid lagi. Nah, kalau ahwat nggak ke masjid, hanya ada jadwal waktunya ke masjid yang besar ini. Tapi kalau untuk ya beberapa waktu di musholanya yang ada di gedungnya. Kemudian untuk sholat isya ya normal, berarti tadi yang piket azan, kemudian setelah itu sholat rawatib, kemudian setelah itu apa? Nah, ini tergantung harinya, nanti ada jadwal, ada yang tahlilan berarti malam Jumat, nanti tahlilan yasinan. Kemudian ada hitobah, itu biasanya kalau jadwal sebelumnya adalah Jumat malam Sabtu ya kan. Hitobah itu nanti latihan untuk pidato ya, latihan untuk ngomong di depan ini, nanti juga kelompok, jadi seperti membuka acara gitu ya.
nanti siapa MC-nya, nanti acaranya apa saja. Oh, ada pantun, oh ada ini, ada sedikit drama, puisi, ya. Baru nanti ada ceramahnya. Nah, siapa yang mengisi ceramah? Nah, nanti antum akan diajarin tuh bagaimana mengelola acara di acara khitobah. Nah, kemudian atau nanti di waktu yang lain yang secara jadwal sudah ada juga murojaah. Murojaah bersama. Nah, baik itu ya untuk setelah sholat isya. Ya. Nah, jadwalnya beda-beda nanti. Nah, kapan ada nonton? Ada nanti jadwalnya sendiri. Ya, nonton kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah Islam gitu ya. Supaya menambah roh kita dalam perjuangan Islam. Supaya kita juga paham misalkan tentang kehidupan nabi, ya, tentang sahabat, perjuangan para sahabat, perjuangan para orang-orang soleh terdahulu ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya nanti persiapan setelah dari setelah dari ini ya, acara atau kegiatan ini nanti persiapan untuk apa? Untuk menyiapkan buku ataupun baca-baca sejenak untuk persiapan pelajaran besok. Nah, setelah itu persiapan untuk tidur. Jadi nanti ketika tidur itu jangan langsung tidur, tapi harus persiapan. Apa persiapannya? Yang pertama, gosok gigi. Pastikan semuanya gosok gigi. Nanti akan dipandu asatidnya untuk ingetin ya. Gosok gigi semuanya. Setelah gosok gigi apalagi? Berwudu. Setelah berwudu, merapikan tempat tidur untuk tidurnya, dikebasin gitu. Nah, setelah itu dipimpin nanti sama ketua kamar untuk doa bersama sebelum tidur. Nah, setelah itu tidur tenang ya, doa kan kita doa. Itu adalah aktivitas antum dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Nah, makanya di pondok ini adalah kesempatan bagi antum untuk apa? Untuk mengeksplor ya. Mengeksplor dunia antum. Antum senang di ibaratnya sains ya. Nanti kan ada ustadz-ustadz sains ya, tanyakan. Antum senang menghafal. Ini gimana caranya? Store ngobrol. Antum pengen bahasa Arabnya canggih. Antum pengen tampil di depan, pidato, jadi orator dan lain sebagainya. Nah, itu intinya. Nah, disinilah kesempatan di pondok ini untuk bisa menempa antum supaya menjadi para pejuang gitu ya. Dan tentunya antum jadi kebanggaan kedua orang tua antum, abi dan umi ya. Nah, baik. Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, tetaplah semangat untuk belajar. Dan Ustaz sampaikan selamat datang di Pondok Pesantren Al Ihsan Baron, Bogor, dengan sederetan ataupun aktivitas agenda-agenda yang insya Allah luar biasa bagi antum sekalian. Yang belum terbiasa berarti antum harus menyesuaikan ya. Menyesuaikan awalnya berat, tetapi antum harus paksakan ya. Antum harus harus lakukan itu. Supaya apa? Supaya itu menjadi terbiasa. Bisa karena terbiasa. Jadi nggak perlu khawatir. Oh susah tanya. Pokoknya kalau ada hal-hal tanya ke ustadznya ya. Jangan sampai antum diam-diam saja gitu. Tanya ke ustadznya, Tat gimana, susah sekali Tat, gimana caranya ya? Nah, nanya ke ustadz, Tat gimana ya bisa bisa cepat bahasa Arab? Nah, nanti tanya aja ustadznya ya. Nah, baik itu ya. Saya cukupkan. Waalaikumsalam, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita telah menyaksikan video tentang sosialisasi agenda santri. Coba Ustaz harap semuanya masih pada semangat ya. Coba Ustaz tes semangatnya. Jawab ya, masih seluruh santri apakah masih semangat?
Masih. Ya, Tanya lagi, berapa persen? 5. 60%. Jawabannya harus 100%. 100. Oke, sip. 100. Nah, alhamdulillah kita telah menyaksikan video-video tadi. Saya kira antum masih semangat. Nah, untuk mengikuti acara tasbih ini sampai akhir acara nanti. Nah, jadi tadi antum sudah menyaksikan. Jadi apa saja agenda-agenda serta kegiatan antum nanti selama di pondok pesantren. Jadi antum dari bangun tidur itu langsung sudah beraktivitas, nggak boring gitu, nggak kayak di rumah. Mungkin ada yang di rumah bangun tidur lagi, bangun lagi tidur lagi, bangun lagi tidur lagi. Nah, makan lagi sampai gemuk. Nah, makanya nanti di pondok pesantren bagi antum-antum santri-santri yang mungkin santriwan-santriwati yang mungkin gemuk ya kan. Nanti pas masuk pesantren, nah insya Allah yang ikhwan itu jadi pendekar. Apa itu Ustaz pendekar? Pendekar itu adalah pendek-pendek kekar. Nah, gitu. Jadi yang pada gemuk badannya, lemak-lemaknya nanti terbakar semua jadi otot nanti. Nah, jadi seperti itu. Persiapkanlah diri antum. Nah, mulai sekarang dipersiapkan insya Allah nanti antum datang ke pondok. Nah, antum nanti udah terbiasa dengan agenda-agenda atau kegiatan-kegiatan yang sudah ada di pondok ini. Pesantren Al Ihsan Baron Bogor. Baik, sebelum kita berlanjut ke materi selanjutnya, nah ini dia ada kuis kedua. Oke, baik. Kuis kedua ini adalah merupakan nggak seperti tadi, jadi nggak digambar. Nah, nanti Ustadz akan kirimkan link. Nah, link berupa link di grup chat. Nah, nanti antum tinggal mencet linknya itu, nanti akan beralih ke aplikasi quiz ini. Nah, insya Allah akan Ustadz kirim linknya yang ada di chat. Coba sekarang semuanya lihat di grup chat, di kolom chat. Nah, di situ ada link. Belum ada kan? Belum ada kan? Nah, Ustaz akan sampaikan linknya. Yuk, udah dikirim belum? Nah, oke. Ustaz hitung ya linknya. Nanti silahkan antum buka, kemudian antum tuliskan nama antum. Nanti ketika linknya sudah diklik. Oke? 3, 2, 1. Nah, itu. Nah, itu dia. Sudah ada belum? Ayo diklik linknya. Diklik linknya. Ayo semuanya diklik linknya. Di situ insya Allah ada kuisnya, nanti akan ditampilkan melalui link itu. Kan nggak bisa. Coba yang lain yang belum tahu, silahkan dibuka kolom chatnya. Nah, kemudian diklik linknya yang sudah Ustadz kasih di kolom chat. Ayo yang belum, silahkan klik linknya. Nah, di situ nanti Ustadz akan berikan kuisnya. Linknya ada di chat. Sekali lagi yang belum mengklik linknya itu sudah ada di kolom chat. Nah, di dalam udah ditulis namanya. Nah, nanti ketika kuesionernya dibuka, nanti di situ akan keluar beberapa kuis. Itu antum jawab sebisa mungkin dan harus jujur. Insya Allah nanti ketika sudah dibuka, di situ akan muncul pertanyaan-pertanyaan untuk kuisnya.
Oke, Toib, semuanya sudah siap? Pertanyaan atau kuisnya akan dimulai. Ya. Dimulainya kapan terus? Ya, dimulainya kapan? Alhamdulillah sudah ada 55 orang yang masuk. Nah, kita tunggu lagi temennya yang belum masuk ke dalam kuis. Mulainya kapan? Untuk para santri harap menunggu ya. Bentar, anak hitung mundur aja 5 4 3 2 1 baru mulai ya. Oke, siap semuanya. Nah, insya Allah Ustadz akan hitung mundur. Nah, dalam hitungan 5 mundur, itu kuis akan dibuka dan antum bisa langsung memulai untuk menjawab kuis-kuis tersebut. Baiklah, hitungan 5 mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, selamat mengerjakan. Pertanyaannya itu bisa. Oh ya, udah spotlight.
Nah, alhamdulillah. Yuk, sekarang semuanya beralih ke Zoom kembali. Baiklah, alhamdulillah tadi sudah ada kuis. Nah, insya Allah yang belum berkesempatan untuk bisa menjawab semua kuis, semua pertanyaan dengan benar, nah nanti insya Allah di selanjutnya akan ada kuis lagi. Mohon maaf juga, nah nanti tadi mungkin ada yang tidak bisa masuk, tidak bisa membuka. Nah, insya Allah nanti di kesempatan-kesempatan berikutnya Ustaz akan memberikan kuis lagi kepada antum. Nah, dan selamat Ustaz ucapkan kepada 3 orang teratas yang bisa menjawab kuis dengan benar. Nah, insya Allah nanti 3 orang tadi Ustaz catat, kemudian akan mendapatkan door prize ketika antum datang ke Pondok Pesantren Al Ihsan Baron Bogor. Ya, Ustaz kira insya Allah semuanya, alhamdulillah semuanya bisa menjawab lah rata-rata. Ya. Baiklah, untuk berlanjut ke agenda selanjutnya, ya ini adalah materi. Kita akan berlanjut ke materi. Nah, karena tadi antum sudah kuis, mungkin sudah refresh lah, sudah break, sudah refresh. Nah, kita insya Allah kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Ya, ini adalah materi adab seorang santri di Pondok Pesantren Al Ihsan Baron Bogor. Nah, jadi antum kan sebagai orang yang terpelajar, seorang santriwan, seorang santriwati, calon penerus ulama, amin, calon pendakwah. Nah, antum harus tahu adab sebagai seorang santri. Bagaimana kira-kira bagaimana antum itu menghadapi suatu ilmu atau pendidikan, gimana caranya antum menuntut ilmu yang insya Allah ilmu kemudian akan berguna dan akan berkah ketika nanti antum di luar pondok maupun ketika antum nanti sudah menjadi seorang pejuang di luar Pondok Pesantren Al Ihsan Baron Bogor. Baiklah, untuk penyampaian agenda adab seorang santri pondok akan langsung disampaikan oleh Ustaduna. Ini adalah Ustadz Yusuf Ariga. Nah, seluruh santri dia dipersiapkan ini catatannya supaya nanti ada poin-poin penting yang disampaikan, antum bisa mencatat. Nah, dan insya Allah di akhir acara, bukan akhir acara hari ini, maksudnya akhir acara di hari ketiga esok, nah, akan ada kuis pertanyaan-pertanyaan berkaitan tentang tasbak selama 3 hari. Nah, Ustaz akan tanya pertanyaan terkait dengan tasbak 3 hari ini, antum kira-kira memahami atau mengikuti cara khidmat dengan khidmat atau mengikuti seluruh acara dan menyimak atau tidak. Tanya Ustaz akan bertanya. Baiklah, kepada Ustadz Yusuf, nah, waktu dan tempat, ana persilahkan. Baik. Dia kalau sudah kedua tampilan dari kelas 3.
Sudah? Nyalakan. Merah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Baik para calon santri dan santriwati Pondok Alisan Baron Bogor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para calon santri ya Pondok Alisan Baron Bogor. Sebelumnya perkenalkan ya Ustadz ya Muhammad Yusuf ya, panggilannya ya biasa dipanggil ya Ustadz Yusuf gitu ya. Mudah-mudahan Nanda sekalian tetap semangat ya mengikuti agenda demi agenda walaupun tidak bisa bertatap muka langsung ya, tapi insya Allah tidak mengurangi ya isi materi yang nanti kita sampaikan. Baik, alhamdulillah di hadapan Ustadz ini ada santri ya. Nah, ada dua santri namanya Fahri. Ya, Fahri dan Faras ya. Mereka sudah berada di pondok sekarang. Ya, jadi kalau kalian mau cepat datang ke pondok ya segera gitu ya. Biar menikmati suasana pondok kita. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini menjelang siang Ustadz akan menyampaikan ya materi kita berkaitan dengan adab ya, adab atau akhlak ya, atau yang biasa dipakai bahasa kita di sehari-hari. Nah, ada namanya sopan santun ya, tata krama ya, dan lain-lain. Anak-anak sekalian, kenapa kita harus belajar tentang adab? Nah, karena adab itu sesuatu yang sangat penting ya, apalagi santri. Bahwa juga ya diutus ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, wa ma bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'itsu ya liutammima makarimal akhlak. Dan hendaklah aku diutus, kata Rasulullah, adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, termasuk anak-anakku sekalian, ketika nanti menjadi santri maka harus tahu ya bagaimana adab-adab sebagai santri. Ya, karena para ulama juga mengatakan ya al-adabu ya fauqal ilmi. Adab itu di atas ya daripada ilmu. Adab itu adalah sesuatu yang lebih penting dibandingkan ilmu itu sendiri. Jadi kalau ada orang cerdas, ada orang pinter, tetapi nggak punya adab, maka nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya ilmu yang dia punya, nggak ada gunanya kepintaran yang dia punya, karena
ya kepintarannya itu akan mencelakakan dirinya. Nah, itu dalam kitab yang ditulis oleh Abu Syuja, di dalam kitab Wasoya itu dijelaskan seperti itu. Kalau ada orang pintar ya tetapi tidak punya akhlak, maka kepintarannya itu akan membahayakan dirinya. Karena dengan dia pintar, dia bisa jadi sombong, ya. Dengan dia pintar, dia bisa jadi merendahkan orang lain, ya. Dengan dia pintar, ya dia bisa kemudian menipu, membohongi orang lain dan seterusnya. Karena dia nggak punya akhlak. Tapi berbeda. Nah, ketika ada misalnya walaupun dia nggak pintar, nggak terlalu cerdas, ya, tetapi akhlaknya baik, ya, adabnya baik, ya, kepada guru taat, kepada orang tua apalagi, kepada orang yang lebih besar juga dia hormat. Nah, inilah yang dikatakan ya husnul adab, ya, memiliki adab yang baik, ya. Siap nggak ini menjadi santri yang memiliki adab? Siap apa enggak? Enggak ada suaranya ya. Nah, baik ya. Nah, jadi itu kita akan mengkaji, membahas tentang adab-adab. Yang pertama ya, adab-adab yang harus dimiliki oleh santri, ya, adab kepada guru, ya, adab kepada guru, ya, adab kepada ustadz, ya, siapapun orang yang pernah mengajarkanmu suatu ilmu, maka dia sudah cukup dikatakan sebagai seorang guru, ya, sebagai seorang ustadz yang itu wajib kamu muliakan, wajib kamu hormati, wajib kamu taati. Ya, bahkan di dalam kitabnya para ulama itu disebutkan ya, dosa kepada orang tua itu masih bisa diampuni. Nah, artinya dia tinggal minta ampun, ya. Tapi dosa kepada guru, ya itu tidak bisa diampuni. Kalau kemudian gurunya enggak ridho, gurunya enggak kemudian memaafkan dan kamu juga enggak minta maaf. Nah, inilah pentingnya ya kita ini punya akhlak, punya adab menjadi santri yang berakhlakul karimah. Jadi kita harus ya menyematkan di dalam diri kita ya akhlak-akhlak budi pekerti yang baik ya. Yang baik, yang kalau dia ngomong ya orang tuh merasa seneng gitu ya. Kan ada orang kalau ngomong tuh dia membuat hati itu terluka, gitu ya, membuat hati jadi sakit. Nah, ini termasuk apa? Lisannya, akhlaknya di dalam berbicara ya kurang adabnya. Nah, anak-anakku sekalian, calon santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Ihsan Baron Bogor. Nah, sebelum menjadi santri, maka kita harus dibekali dengan akhlak-akhlak yang mulia, ya, akhlakul karimah, ya, akhlak yang baik, sehingga nanti dengan akhlak yang baik ini kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu. Nah, coba bayangkan kalau santri akhlaknya enggak baik, ya, dipanggil sama ustadz, ya malah dicuekin, ya, disuruh ngerjain tugas sama guru, ya enggak dikerjakan, ya, dinasihatin sekali, ya enggak masuk, dinasihatin 2 kali, ya enggak masuk juga. Ini termasuk apa? Nah, santri yang adabnya kurang baik, ya. Maka nanti di dalam proses dia menuntut ilmu itu akan menghadapi kendala-kendala. Nah, karena tadi ya akhlak, ya, ketaatan kepada guru itu adalah hal-hal yang sangat utama yang harus kemudian
dimiliki oleh para santri. Ya. Nah, jadi agar kemudian adab-adab ya para santri itu muncul, ya apa yang harus dilakukan? Nah, di antaranya yang harus dilakukan, nah dan harus dimiliki oleh santri Ma'had Al-Ihsan Baron Bogor, berkepribadian Islam dan berakhlak mulia. Karena ini merupakan apa? Merupakan target ya kompetensi dasar ya bagi pondok. Nah, jadi kalau udah mondok di Al-Ihsan itu harus yang pertama memiliki apa? Kepribadian Islam dan berakhlak mulia. Artinya apa? Para santri harus menjadikan ya agama Islam itu sebagai satu-satunya standar dalam berpikir dan bertingkah laku, serta memiliki karakter dan kebiasaan yang apa? Mencerminkan kemuliaan ya akhlak di dalam dirinya. Nah itu yang pertama yang harus dimiliki oleh santri Al-Ihsan. Yaitu ingat ya, berkepribadian Islam dan berakhlak mulia. Nah, setelah itu yang kedua ya yang harus dimiliki oleh santri Al-Ihsan nantinya adalah apa? Menjadi penghafal Al-Qur'an. Ya, menjadi penghafal Al-Qur'an ya. Kalau dia jurusan tahfidz berarti 30 juz. Nah, kalau yang jurusannya yang reguler maka kurang dari 30 juz gitu ya, 6 juz ya atau lebih gitu. Nah, nanti dikembalikan kepada kemampuan anak-anakku sekalian di dalam menghafal ya, kerajinan semangatnya itu akan mempengaruhi anak-anak sekalian di dalam menambah hafalan-hafalan Qur'annya. Nah, jadi hafal Qur'an. Karena dengan hafal Al-Qur'an ini juga apa? Akan membantu anak-anakku sekalian menjadi santri yang memiliki adab. Ya karena kan nggak mungkin kalau kita berpikir, ya kan nggak mungkin, oh santri kok santri penghafal Al-Qur'an tapi adabnya buruk. Nah ini kan na'udzubillah. Nah, makanya dengan kemudian kita menghafalkan Al-Qur'an itu, ya mudah-mudahan kemudian apa? Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhlak kita dijaga. Karena apa? Karena kita ya dekat dengan Al-Qur'an. Kan jadi malu. Misalnya kita mau ngomong yang buruk gitu ya. Nah, sedangkan di dalam diri kita sudah terinstal ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, akhirnya kemudian kita apa? Mengurungkan yang nggak jadi ngomong yang tidak baik. Ya kan? Mau menyakiti orang lain, ya mau menyinggung orang lain, ya akhirnya nggak jadi. Karena apa? Karena dia ingat bahwa dia ini apa? Penghafal Al-Qur'an ya, dan mengamalkan juga Al-Qur'an. Nah, bahkan kalau kita kembali ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika ditanya ya pernah suatu hari istri Rasulullah SAW itu ditanya ya oleh malaikat ya apa sih akhlaknya Rasulullah itu? Nah, maka dijawab oleh Sayyidah Al-Khadijah bahwasanya akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Nah, karena apa? Karena Al-Quran itu sudah diamalkan, ya sudah diterapkan ya oleh baginda Nabi